Ex-Knil Soeharto yang kemudian menjadi Presiden Indonesia, Nasution, Gatot Subroto, Alex Kawilarang, mereka adalah tokoh militer Indonesia yang disegani dan mereka adalah ex-Knil, tentaranya Belanda di Hindia Belanda, sekarang bernama Indonesia. Ketika sejumlah ex-Knil Maluku pindah ke militer Indonesia, semua berjalan lancar sampai terjadi sesuatu. Dari Monumen Knil di kota Arnhem di Belanda ini, saya memulai kisah ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Gedung di belakang saya itu adalah museum yang memperlihatkan sejarah Knil. Ketika negara Indonesia belum ada, masih Hindia Belanda, menjadi tentara Knil termasuk pekerjaan terhormat sama dengan pekerjaan ambtenar atau pegawai negeri. Saat itu tidak ada yang menyangka Hindia Belanda akan runtuh, berganti menjadi negara Indonesia. Sebagaimana tentara, mereka tidak boleh berpolitik. Sampai akhirnya sesudah kemerdekaan, mereka dihadapkan pada situasi politik. Pilih Indonesia atau pilih Belanda. Tadinya pemindahan tentara ex-Knil Maluku ke ABRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, berjalan lancar. Namun kemudian Sumokil melakukan suatu aksi. Pada tahun 1950 ada daerah bagian yang bernama Negara Indonesia Timur, ibu kotanya Makassar. Nah, Sumokil ketika itu menetap di Makassar karena ia adalah Menteri Kehakiman Negara Indonesia Timur. Tapi kemudian Sumokil tidak lagi dipilih sebagai Menteri Kehakiman. Ia dianggap bertanggung jawab membiarkan seorang pemuda Manado, Robert Walter Mongisidi, dieksekusi mati oleh Belanda. Padahal bagi Republik, Mongisidi adalah pahlawan. Kemudian terkuak, Sumokil ikut terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz, ex-tentara Knil, pemuda Bugis berusia 26 tahun. Ini terjadi di Makassar tanggal 5 April 1950. Sumokil ikut terlibat karena pemberontakan itu direncanakan di rumah Sumokil. Tentara Knil di Makassar, sebagian besar tentara Knil Maluku, digunakan Sumokil dan Andi Aziz dalam pemberontakan ini. Saat itu tentara Knil menghadang pasukan ABRIS dan TNI yang baru datang dari Jawa untuk memasuki kota Makassar. Kemudian terjadi bentrokan. Pemberontakan di Makassar ini ingin agar negara Indonesia Timur berdiri sendiri, terpisah dari Republik, tanpa campur tangan militer dari pusat, dan ingin hanya tentara Knil yang bertanggung jawab di negara Indonesia Timur. Namun akhirnya Andi Aziz menyerah, Sumokil melarikan diri ke Ambon dan mendirikan RMS atau Republik Maluku Selatan. Ketika itu memang bermunculan gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Republik. Tahun 1950 saat itu Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat. Gerakan separatis ini bukan hanya RMS. Di Jawa Barat ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin Kapten Westerling, tentara Belanda keturunan Turki. Ada DITII, Gerakan Darul Islam pimpinan Karto Suwiryo dan pemberontakan Kahar Musakar di Sulawesi Selatan. Pemberontakan Andi Aziz ini malah semakin menguatkan dukungan rakyat Makassar pada Soekarno dan mendukung untuk kembali ke negara kesatuan. Gerakan yang menuntut negara kesatuan semakin gencar hampir di seluruh Indonesia. Akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Nah, kembali ke Sumokil yang melarikan diri ke Ambon, ia sudah kehilangan jabatan penting di negara Indonesia Timur.
Sumokil adalah sarjana hukum dari Universitas di Leiden di Belanda. Sebagai sarjana hukum, ia paham bahwa ia akan ditangkap sebagai pemberontak jika ia memproklamasikan kemerdekaan RMS. Maka ia meminta Manuhutu untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan terlepas dari negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat. Ketika itu belum terbentuk negara kesatuan. Kemudian Manuhutu diangkat sebagai presiden, lalu Sumokil menggantikannya sebagai presiden. Di persidangan, Manuhutu akhirnya mengaku ia berada dalam tekanan militer saat memproklamasikan kemerdekaan RMS pada 26 April 1950. Ketika itu, di Maluku memang ada tentara Kenil Maluku, juga ada pasukan Belanda, pasukan Baret Hijau dan Baret Merah. Sudah bukan rahasia, ketika itu Belanda menyusup ke dalam gerakan separatis untuk mengembalikan kekuasaannya. Akhirnya pemerintah Indonesia mengampuni dan membebaskan Manuhutu. Ia sebetulnya divonis 5 tahun penjara, namun menjalani hukumannya hanya 3,5 tahun karena ia dianggap berada dalam tekanan saat memproklamasikan RMS. Sumokil dieksekusi mati di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, tahun 1966. Letak kuburannya terus dipertanyakan oleh RMS kepada pemerintah Indonesia. Ya, Sumokil adalah pengkhianat bagi Indonesia, namun pahlawan bagi RMS. Kuburannya dirahasiakan agar tidak menjadi tempat ziarah bagi pengikutnya. Tidak semua tentara Kenil Maluku pro RMS. Tentara Kenil Maluku yang memilih bergabung dengan militer Indonesia, diantaranya Julius Tahia. Ketika di Kenil, ia pernah mendapat medali penghargaan dari kerajaan Belanda karena mengkampanyekan Hindia Belanda. Setelah bergabung dengan Indonesia, ia banyak memberi masukan dalam penumpasan RMS. Ia kemudian berhenti dari militer tahun 1951, namun dekat dengan Soekarno. Lalu ia menjadi direktur Caltex. Selanjutnya ia menjadi pengusaha terkenal dan mendirikan Bank Niaga. Ketika itu ada juga pasukan ex-Kenil Maluku yang ikut dalam penumpasan RMS. Penumpasan RMS ini dipimpin oleh ex-Kenil Manado, Alex Kawilarang, dan salah satu komandan pasukannya adalah ex-Kenil Maluku Yosef Muskita yang kelak memegang sejumlah jabatan dalam militer Indonesia. Ia juga pernah menjadi duta besar di Jerman dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. Istri Muskita adalah putri dari Perintis Kemerdekaan asal Maluku, Yohanes Latu Harhari. Penumpasan RMS ini memakan banyak korban prajurit Indonesia, di antaranya Slamet Riyadi. Sementara itu, masih banyak tentara Kenil Maluku yang tertahan di Jawa yang belum bergabung dengan militer Indonesia meskipun diberi opsi untuk bergabung. Di lain pihak, gerakan RMS ikut mengurangi kepercayaan pemerintah pada mereka. Sebaliknya, tentara Kenil Maluku juga khawatir akan adanya balas dendam. Kenil dibubarkan pada 26 Juli 1950. Tentara Kenil Maluku boleh memilih lokasi di mana mereka ingin dibubarkan. Mereka memilih Ambon atau Papua, tapi ini tidak disetujui pemerintah Indonesia. Mereka tidak diperbolehkan memasuki Maluku yang sedang kacau. Tentara Kenil Maluku tidak ingin didemobilisasi di Jawa karena mereka tidak ingin berada di Jawa dalam status bukan lagi tentara. Akhirnya Belanda memutuskan untuk memberangkatkan mereka ke Belanda untuk sementara waktu. Namun dengan berjalannya waktu,
keadaan berubah dan ex-tentara Kenil Maluku akhirnya menetap turun-temurun di Belanda hingga kini. Begitu juga RMS yang telah ditumpas di Indonesia, kemudian pindah mendirikan pemerintahan di pengasingan di Belanda. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.